Sudahkah catering Anda aman? Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu aman. Jadi, aman yang dimaksud adalah makanan yang layak dikonsumsi bagi manusia, serta terbebas dari 3 cemaran bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Dan sekarang kita saksikan bersama cuplikan pendapat dari pakar kuliner William Wongso berikut ini. Kalau menyiapkan menu-menu untuk event sekaliber ini kelas berat semua yang datang, kita bukan bikin meja seperti mau pesta kawin atau ulang tahun gitu, yang punya gawe yang nentukan. Ini pertimbangannya banyak. Satu yang sudah pasti, nanti apapun yang disajikan harus benar aman dan full safety yang tinggi. Terus satu lagi yang paling penting, kita harus tahu momentum ini, acara ini apa tematiknya. Ini kan G20, jadi karena G20 spiritnya G20, kita coba ngambil satu tagline nama Indonesia, namanya Aneka Ratna Utumanika. Bahasa Inggrisnya diversity. Itu kan aneka pakai di Indonesia kan bisa diaplikasikan secara Sangat jelas tadi ditekankan oleh William Wongso, yang paling utama dalam menyiapkan makanan adalah aman. Hasil survei secara umum menyebutkan bahwa 50% orang masih berpikir makan enak, 30% berpikir makan sesuai selera, 20% berpikir makanan kurang bervariasi, dan hanya 10% yang berpikir untuk makanan sehat. Sementara yang berpikir makanan aman 0%. Kita ketahui makanan enak sering membuat kita mengantuk karena terlalu banyak makan, atau bahkan badan terasa pegal-pegal. Selama masa pandemi, 75% memilih untuk konsumsi makanan sehat, 64% tidak dapat dukungan dari keluarga, dan 58% kesulitan untuk mendapat akses makanan sehat. Dan masyarakat mulai memperhatikan kesehatan, 70% memilih tanpa MSG, 71% menolak pewarna buatan, dan 72% menolak perisa atau pemanis buatan. Lalu bagaimana dengan Anda? Masihkah akan berpikir untuk makan enak? Sementara itu konsep pelayanan makan karyawan yang ideal bahwa makanan diolah dengan aman dan benar, kemudian ditunjang oleh suasana kantin yang nyaman, sehingga saat karyawan menyantap hidangan tersebut sesudahnya, akan merasa ada tambahan energi sehingga dapat meningkatkan kualitas bekerja. Sangat dihindari setelah menyantap hidangan yang terjadi karyawan tersebut mengantuk, yang berakibat juga kepada pekerjaannya. Untuk itulah diperlukan suatu panduan penyelenggaraan makan karyawan yang mempunyai 3 pilar, yaitu pilar pertama panduan operasional dapur, pilar kedua panduan operasional kantin atau ruang makan, dan panduan operasional pelayanan makan karyawan sebagai pilar ketiga atau terakhir, sehingga kita bisa secara sustain dalam penyediaan makan karyawan dengan key performance indikator makanan aman dan sehat. Oke, yang pertama, panduan operasional dapur mencakup beberapa hal seperti pemilihan lokasi yang perlu dipertimbangkan antara lain tidak berada di lingkungan perumahan, kemudian terbebas dari pencemaran udara dan tidak berdekatan dengan perusahaan lain yang diduga dapat mencemarkan hasil produksi. Selanjutnya, halaman harus terpelihara dan tidak ada timbunan barang atau sampah yang tidak teratur. Tidak berada di daerah yang banjir. Perhatikan asupan air di sekitarnya. Terbebas dari tempat bersembunyinya atau berkembang biaknya serangga, binatang pengerat. Dan terakhir, tersedia selokan dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya tentang konstruksi dan fasilitas bangunan. Konstruksi bangunan harus dirancang,
dibangun dan dipelihara sesuai dengan sifat dan proses produksi yang akan berlangsung. Perhatikan pula kemungkinan potensi bahaya keamanan pangan. Perlunya perlindungan dari kontaminasi, serta tahan lama dan tidak membahayakan produk yang dihasilkan. Sementara area yang harus tersedia, area penerimaan bahan baku, area penyimpanan bahan baku, area persiapan proses pengolahan, area produksi, area pengemasan, area distribusi, area pencucian, dan area penunjang operasional lainnya. Tata letak dan bangunan. Tata letak harus memastikan higienis dan praktek kerja yang baik dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: alur pergerakan material, recycle produk, orang dan peralatan, serta memperhatikan kemungkinan adanya potensi kontaminasi silang. Selain itu juga harap perhatikan, dinding area kerja harus selalu bersih dan terbebas dari retak rambut. Lantai area kerja harus selalu bersih dan tidak licin. Hindari penggunaan nat agar terbebas dari bakteri. Persimpangan dinding dan lantai dibuat konus, tidak membuat sudut mati, agar sisa kotoran mudah dibersihkan. Drainase atau sistem pembuangan air harus lancar. Atap dan plafon harus kuat, selalu bersih, rata plafon lebih atau sama dengan 3 meter. Jendela dan ventilasi atap agar tercipta sirkulasi udara yang baik. Insect killer. Pintu sebaiknya hanya dapat dibuka dari satu arah, yaitu arah dalam, untuk pengawasan keamanan makanan, kecuali pintu masuk karyawan dibuka ke arah luar atau ditarik dari luar. Ventilasi dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan dengan suhu 25-32, mencegah kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, langit, serta dapat membuang bau, asap, pencemaran lain. Pembuangan asap, dapur harus dilengkapi dengan pengumpul asap dan cerobong. Pengumpul asap dilengkapi dengan grease filter dan penyedot asap. Pengeluaran asap melalui cerobong tidak mengganggu masyarakat sekitar. Tersedia perlengkapan P3K dan terakhir, tersedia fasilitas cuci tangan dan toilet. Utilities. Pertama, air. Persediaan air minum harus mencukupi serta memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Fasilitas penyimpanan distribusi di mana dibutuhkan pengendalian suhu air yang harus didesain untuk memenuhi persyaratan kualitas air. Air termasuk es dan uap yang digunakan sebagai tambahan atau kontak dengan produk atau permukaan produk harus memenuhi persyaratan mutu dan mikrobiologi yang terkait dengan produk. Pengecekan residu klorin dilakukan untuk air yang berklorin. Identifikasi penggunaan non-air minum harus terpisah, diberi label dan tidak menyatu dengan air minum. Air untuk pembersihan yang ada risiko kontak dengan produk tidak langsung harus memenuhi persyaratan mutu dan mikrobiologi yang terkait dengan penerapan. Kedua, boiler. Bahan kimia boiler harus disimpan di area terpisah dan dikunci jika tidak segera digunakan, dan jika menggunakan bahan kimia maka diperlukan persetujuan bahan tambahan pangan yang memenuhi spesifikasi terkait. Tambahan yang sudah disetujui oleh pihak yang berwenang yang menyatakan keamanannya untuk penggunaan dalam air untuk dikonsumsi manusia. Dan ketiga, energi. Gas yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk harus berasal dari sumber yang sesuai untuk food contact use, difilter untuk menghilangkan debu, minyak, dan air. Pencahayaan yang disediakan baik alami maupun buatan harus memudahkan personil untuk mengoperasikan secara higienis. Lampu harus dilindungi untuk menjamin bahan baku, produk atau peralatan tidak terkontaminasi seandainya pecah. Berikutnya, pembuangan limbah. Sistem harus tersedia untuk memastikan bahan limbah diidentifikasi, dikumpulkan, dipindahkan dan dibuang dengan cara tertentu sehingga mencegah kontaminasi terhadap produk atau area produksi. Wadah limbah atau sampah harus diidentifikasi dengan jelas maksud penggunaannya, penempatannya,
jenis bahannya dan dikunci di mana limbah atau sampah bisa menimbulkan resiko terhadap produk. Pemusnahan limbah kemasan berlabel harap diperhatikan prosedurnya. Kesesuaian peralatan, pembersihan dan pemeliharaan. Peralatan harus mampu memenuhi prinsip desain higienis. Pipa dan salurannya harus bisa dibersihkan, dialiri dan tanpa dead end. Peralatan harus didesain untuk meminimalisir kontak antara tangan operator dengan produk. Permukaan produk kontak harus dibuat dari material yang dirancang untuk digunakan pada makanan. Material tersebut harus kedap air, bebas karat dan bebas korosi. Program pemeliharaan atau preventive maintenance harus tersedia dan mencakup beberapa hal berikut. Prosedur untuk melepas peralatan yang dipelihara kembali ke produksi harus mencakup pembersihan sanitasi. Semua peralatan yang digunakan dapat memantau dan atau mengendalikan bahaya keamanan pangan. Lubrikan atau cairan transfer panas harus food grade di mana ada risiko kontak langsung atau tidak langsung terhadap produk. Personel maintenance harus diberikan pelatihan terkait bahaya terhadap produk dari aktivitas mereka. Pembersihan dan sanitasi. Program pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan dan divalidasi oleh organisasi untuk memastikan semua bagian dan peralatan dibersihkan atau disanitasi sesuai dengan jadwal termasuk kebersihan peralatan pembersih. Program pembersihan dan sanitasi harus menjelaskan minimal area bagian peralatan dan alat yang harus dibersihkan atau disanitasi. Tanggung jawab untuk setiap pekerjaan. Metode dan frekuensi pembersihan atau sanitasi. Pengaturan pemantauan dan verifikasi. Inspeksi setelah proses pembersihan. Inspeksi sebelum digunakan atau startup inspections. Pengendalian hama. Prosedur pengendalian hama harus diterapkan. Pabrik harus menunjuk personil atau kontraktor ahli yang mengelola kegiatan pengendalian hama. Program pengelolaan hama harus didokumentasikan dan mengidentifikasi target hama, peta rencana, metode, jadwal prosedur pengendalian, daftar bahan kimia yang disetujui dan jika dibutuhkan persyaratan pelatihan. Protokol kesehatan dan alat pelengkap diri, seperti surat keterangan sehat, fasilitas cuci tangan, body temperature, masker, hairnet, sarung tangan, safety shoes dan apron. Pilar kedua, panduan operasional kantin. Ambien kantin dipengaruhi oleh 3 panca indera, yaitu mata, penglihatan, telinga, pendengaran dan terakhir hidung, penciuman. Apa yang dilihat oleh mata saat memasuki kantin akan langsung ditransfer ke otak kita, begitu pula dengan apa yang didengar telinga kita, seperti musik hingar-bingar juga langsung ditransfer ke otak kita, begitu pula apa yang tercium oleh hidung, misalnya aroma kurang sedap yang keluar dari pendingin ruangan, akan langsung ditransfer oleh hidung ke otak kita. Dan jika ketiga panca indera memberikan atau mentransfer segala sesuatu yang tidak baik, bisa mempengaruhi selera kita dalam menyantap makanan. Kira-kira masihkah kita berselera untuk mencicipi hidangan tersebut? Pilar ketiga, panduan operasional pelayanan. Dibuat sebagai panduan catering dalam bekerja juga sebagai panduan dalam mengevaluasi. Terdiri dari syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat administrasi yang terdiri dari legalitas perusahaan, perpajakan dan juga sertifikasi. Semua syarat administrasi tersebut mengacu pada regulasi pemerintah tentang keamanan pangan, angka kecukupan gizi, serta kondisi darurat seperti wabah penyakit atau kondisi darurat lainnya. Sementara syarat teknis mencakup perencanaan menu, sampel menu dan petugas catering. Perencanaan menu. Referensi Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi. Target asupan gizi 1050 sampai 1250 kalori. Dihitung dari bahan mentah. Hal ini untuk mempermudah catering dalam pengadaan bahan baku, penghitungan asupan gizi, dan menghitung biaya produksi,
serta meminimalkan resiko komplain. Target asupan gizi tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut. Makanan pokok atau karbohidrat 125 gram, lauk pauk hewani seperti ayam tulang atau ayam filet 110 gram atau 60 gram. Ikan utuh atau ikan filet 143 gram atau 60 gram. Daging 60 gram. Telur 120 gram atau 2 butir. Lauk pauk nabati atau tahu, tempe, kacang-kacangan 50 gram, sayuran 70 gram, kuah 150 cc, buah 125 gram, kondimen, lalap, sambal, kerupuk masing-masing 30 gram. Contoh menu, nasi rawon lengkap seperti di gambar, berdasarkan angka kecukupan gizi mengandung 1050-1250 kalori, kandungan protein 15%, kandungan lemak 25%, dan kandungan karbohidrat 60%. Sampel makanan. Referensi, Permenkes nomor 1096 tahun 2011. Disimpan di klinik klien maupun di dapur catering selama 2 kali 24 jam dengan suhu penyimpanan maksimal 10 derajat Celcius. Akan sangat bermanfaat sebagai alat bantu jika terjadi KLB atau kejadian luar biasa. 7 karyawan kunci, yaitu manajer, chef, quality control, ahli gizi, pergudangan, chief steward, dan head waiter. Kriteria yang dibutuhkan antara lain, minimal D3 jasa boga atau S1 pariwisata wajib untuk 7 karyawan kunci. Minimal SMK atau SMU untuk pramusaji. Pengalaman di bidangnya minimal 2-3 tahun. Chef menguasai masakan Indonesia, Western, Japanese, dan Oriental. Menguasai bahasa asing lebih disukai. Usia maksimal 35 tahun untuk wanita dan 40 tahun untuk pria. Sehat jasmani dan rohani. Sementara tata tertib yang harus diperhatikan, sopan, santun, senyum, ramah dan sigap dalam melaksanakan tugas. Memakai name tag. Seragam kerja dipakai di lingkungan kerja. Rambut laki-laki harus pendek, perempuan yang panjang harus diikat dan menggunakan hairnet atau topi saat bekerja. Perhatikan juga kebersihan kuku. Dilarang memakai perhiasan ataupun parfum yang terlalu menyengat. Sekian video tentang panduan penyelenggaraan makan karyawan. Jika ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Biarlah makananmu menjadi obat bagi dirimu.